Oh, selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini kita akan berbicara mengenai filsafat Nietzsche atau Friedrich Nietzsche, seorang filosof yang dianggap menjadi tokoh paling ateis, tokoh yang sangat nihilis, tokoh yang tentu saja mengolok-olok Socrates dan kebenaran. Jadi bagi Nietzsche di dalam karyanya di Antikris, Socrates telah mengorbankan kehidupan demi suatu kebenaran gitu kan. Jadi Nietzsche menjelaskan bahwa kehidupan itu lebih utama ketimbang kebenaran gitu kan. Jadi memang itu pilihan dari Nietzsche untuk menyatakan itu gitu kan. Jadi kehidupan ini lebih lebih dibela gitu, lebih baik dibela dipandang suatu kebenaran gitu kan. Ya sebagaimana ajaran Buddha gitu kan. Makan dulu baru berfilsafat gitu kan. Makan dulu baru belajar gitu kan. Karena bagaimana mau belajar kalau belum makan gitu kan. Ya Nietzsche seorang filosof yang tentu saja sangat sinis terhadap kebenaran gitu kan. Setiap orang selalu menyatakan saya benar gitu kan, di pengadilan berbicara tentang kebenaran, bahkan di dalam rumah tangga gitu kan, antara suami dan istri bertengkar karena sesuatu dan menyatakan saya yang benar gitu kan. Ini jadi memang kebenaran ini selalu melingkupi kita gitu kan. Di dalam memahami kebenaran ya, seseorang itu memang tergantung informasi, pengetahuan, pengalaman, kemudian kesadaran apa yang lahir dari informasi pengetahuan itu gitu kan, dan pengalaman gitu kan, data fakta, dan menjadi suatu kesadaran menjadi suatu paradigma gitu kan. Jadi seseorang itu ketika menjadi seorang yang aktivis, dia punya landasan berpikir gitu kan, punya suatu paradigma. Ya kalau hanya sekedar bergerak saja tanpa pemikiran, ya itu memang ada sisi yang tidak intelek gitu kan. Dan memang kebenaran itu bagi Nietzsche itu ya soal perspektif gitu kan, soal referensi gitu kan. Ketika kita bahkan kebenaran itu bukan hanya sekedar referensi saja, tapi selera gitu kan. Kita bisa memahami kebenaran sebagai sesuatu selera. Ya kita lihat di dalam tradisi kebenaran yang dirumuskan oleh para diktator gitu kan. Mereka menyatakan diri mereka benar, adalah negara adalah aku, hukum adalah aku, itu kan soal selera gitu kan. Jadi tergantung selera mereka. Begitu juga soal referensi. Jadi kebenaran itu menjadi sesuatu yang referensi gitu kan. Misalnya nih, seseorang mendukung ajaran Marxisme, mendukung ajaran kiri, itu karena berdasarkan referensi, ya dia menjadi seorang aktivis kiri gitu kan. Tetapi ketika dia ganti referensi, ganti kebenaran, dia tidak menjadi aktivis kiri gitu kan. Jadi di dalam pengetahuan yang referensi ini tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak atau hakikat gitu kan. Bagaimana kalau sesuatu itu berdasarkan pengalaman gitu kan. Misalnya saya ini adalah anak korban PKI, maka di dalam referensi saya PKI itu jahat gitu kan. Ini bukan lagi soal referensi lagi, tapi dia menjadi suatu pengalaman gitu kan. Misalnya Taufik Ismail sangat benci dengan PKI gitu kan. Si sastrawan ini sangat benci sama PKI, Muchtar Lubis sangat benci dengan PKI karena dia ada suatu pengalaman gitu kan. Pengalaman yang bukan hanya sekedar dialog, diskursus sastra atau diskursus kekuasaan gitu kan, tapi berdasarkan pengalaman gitu kan. Nah di sini kan akan berbeda gitu dengan Pramudia Anantatur yang tentu saja dia punya referensi dan memiliki pengalaman ditindas atas nama dia sebagai seorang bagian dari Lekra atau PKI. Ini juga sesuatu yang perspektif juga gitu. Ya bagi Nietzsche memang kebenaran itu selalu perspektif, referensial, dan tentu saja menubuh gitu kan. Tergantung kita gitu, tubuh kita ini.
kalau kita dilahirkan sebagai seorang Yahudi berwarga negara Israel, ya kita sebagai orang yang tentu saja memiliki kebenaran yang secara tubuh itu ya kita akan mendukung Israel gitu kan. Begitu juga kalau kita orang anak kapitalis, orang-orang pengusaha besar, ya kita akan pasti referensi juga pengalaman hidup kita akan mendukung segala praktek kapitalisme gitu kan. Ya, kecuali Siddhartha Gautama gitu, dia berusaha untuk keluar dari sisi keduniawian gitu kan. Tapi ya menurut Nietzsche bahwa kita ini perspektivisme, kebenaran itu sebagai sesuatu yang perspektif. Lalu apakah ini jatuh kepada suatu relativisme atau suatu nihilisme? Ya udah bisa sampai pada kesimpulan itu, berarti kita sudah memahami bahwa ada sesuatu yang bisa dipegang dan ada sesuatu yang tidak. Jadi Nietzsche menghendaki lahirnya suatu will to power, kehendak gitu kan. Kehendak untuk memahami gitu, kehendak untuk memahami segala kesamsaraan ini, ke sesuatu yang bersifat Dionisian, ketidakbenaran atau tidak. Dunia ini dinamis gitu kan, beyond evil and God. Selain itu, bagi Nietzsche bahwa ya bedanya dengan kaum sofis itu adalah kaum sofis seperti Protagoras, mereka meretorika itu untuk memanipulasi kebenaran. Nah, Nietzsche memahami adanya ketidakbermaknaan, kekacauan, suatu tragedi, tidak untuk dimanipulasi tapi untuk dihadapi gitu kan. Makanya ada Nietzsche istilahnya amor fati gitu kan. Afirmasi hidup gitu. Ya, jadi hidup itu bukan hanya sekedar mengolah pengetahuan seperti kata Hegel gitu kan, memahami realitas secara utuh gitu kan. Dikritik oleh Marx bahwa tugas kita bukan untuk menjelaskan kebenaran, tapi untuk merubah suatu keadaan masyarakat. Ya bagi Nietzsche memang kebenaran itu melekat pada tubuh gitu kan. Ya kebenaran ini ada relasinya dengan tubuh gitu kan. Bahkan dengan hidung kita gitu kebenaran itu. Ya, ini Nietzsche udah mengajarkan sesuatu, ada satu aspek di dalam kita memahami kebenaran, bukan hanya persoalan nalar, tapi juga ada persoalan pengalaman dan juga ada selera gitu kan. Karena kebenaran apapun yang datang kepadamu, kebenaran, kesedihan atau suatu kabar baik, itu adalah bagi Nietzsche adalah will to power, kehendak untuk berkuasa gitu kan. Ya bagi Nietzsche agama, sains, budaya, politik, semuanya itu adalah ada kehendak untuk berkuasa gitu kan. Lalu sikap kita seperti apa gitu kan? Apakah kita menjadi manusia yang manusia budak gitu kan, tidak menyadari otentisitas diri kita gitu kan? Bahkan apakah kita sanggup untuk suatu